من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Begini surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ini masuk di dalam golongan surah Makkiyah. Iya. Baik. Dan dia surah Makkiyah menurut kesepakatan para ulama ahli tafsir. Tidak ada silang pendapat. Dimaklum ya, ini adalah awal 5 ayat pertama. Itu adalah ayat-ayat yang pertama yang turun kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengannya beliau sebagai nabi. Nah, ketika turun surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, sampai firman Allah wa li rabbika fasbir, itu adalah wahyu yang pertama dan beliau dengannya sebagai seorang rasul. Kalau Iqra sebagai seorang nabi, ya ayyuhal muddathir sebagai seorang rasul. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra ini perintah ya kepada nabinya supaya membaca dengan nama Rabbnya. Ini sudah kita terangkan tentang tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaq, dengan Rabbmu yang mencipta. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu adalah segumpal darah yang tebal. Namanya saja gumpalan ya. Gumpalan itu biasanya tebal. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah. Kembali diulangi perintah membaca. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah yang maha akram, maha pemurah. Iya. Nah, ini dari Asmaul Husna ya. Nama Allah Al-Karim, dari Asmaul Husna Al-Akram. Alladhi 'allama bil qalam.
yang mengajari manusia itu dengan qalam. Maksudnya mengajarinya untuk menulis dan mengukir. Iya, menggoreskan dan menulis. Jadi maksudnya pengajaran melalui perantara al-qalam, pena, pakai menulis. Allama al-insana ma lam ya'lam. Dia mengajari kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kalla innal insana la yatagha. Sekali-sekali tidak. Ya, ini kalla bisa bermakna sekali-sekali tidak sebagai ar-rada wa zajar, bantahan ya, tapi bisa bermakna haqqan. Saya salah ucap tadi ya. Di sini harusnya diartikan haqqan. Artinya sungguh, suatu hal yang hak. Innal insana la yatagha. Sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Iya. Manusia benar-benar melampaui batas. Ini ada kemiripan dengan sebelumnya ya. Kalau dia keluar dari jalur, dia pasti melampaui batas. Iya. Dia melampaui jalurnya, bersombong terhadap Rabbnya. Ar-ra'aku stagna. Dia memandang bahwa dirinya itu serba cukup, serba ada. Ya, dia pandang dirinya itu kaya, lengkap semuanya. Iya. Atau dia pandang dirinya, kedudukannya melebihi kedudukan manusia dalam hal pakaian, makanan maupun yang lainnya. Dan dia mengatakan bahwa ini terkait dengan Abu Jahal, karena memang Ar-Ra'aital ladzi yanha itu ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kaitannya dengan siapa? Kaitannya dengan Abu Jahal. Ar-ra'aku stagna inna ila rabbika ar-ruj'a. Maka diingatkan, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah tempat kembalimu. Ar-ruj'a itu tempat kembali, tempat dia akan tinggal di sana nanti. Jadi hanya kepada Rabbmu engkau akan dikembalikan. Ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Iya. Yanha. Melarang ini terkait, ada kisahnya ya, terkait dengan Abu Jahal. Abadan idza shalla. Dia melarang seorang hamba ketika melakukan sholat. Iya. Ketika melakukan sholat. Di suatu hari Abu Jahal berkata, inginkah kalian saya kotori wajah Nabi Muhammad dengan tanah di tengah kalian? Maka orang musyrikin berkata iya. Iya. Maka Abu Jahal bersumpah demi Lat dan Uzza, kalau dia melihat Nabi Muhammad dia akan injak lehernya dan dia akan mengotori wajahnya ke tanah. Karena datang Rasulullah SAW. Begitu dia mau melaksanakan sumpahnya itu tadi, orang Arab kalau dia sudah sumpah, dia lakukan sumpahnya ya. Begitu dia melakukan sumpahnya, tiba-tiba dia mundur ke belakang. Dia lindungi dirinya dengan kedua tangannya. Maka dikatakan kepadanya, ada apa dengan kamu wahai Abul Hakam? Itu kunyahnya siapa? Abu Jahal. Kata Abu Jahal, antara saya dan Nabi Muhammad ada parit dari api, dan di tengahnya ada kengerian dan sayap-sayap. Iya. Kengerian dan apa? Sayap-sayap. Kayaknya Nabi SAW bersabda, andai kata dia mendekat dariku,
maka para malaikat akan menyambar dari jasadnya satu persatu. Baik. Maka di situ turun ayat kalla innal insana la yatagha dan seterusnya. Dan ini dari sudut sebab turunnya ada yang menyebutkan ini terkait dengan kisah siapa? Kisah Abu Jahal. Jadi sebab turun itu sebenarnya membantu seseorang untuk memahami makna ayat. Iya, tapi keumuman lafaz ayat itu tidak terbatas pada sebab. Ya, jangan berkata ini pada Abu Jahal saja. Kalau pada orang lain tidak terjadi. Mungkin saja pada orang lain juga terjadi seperti itu. Jelas ya? Baik. Araita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu atau orang yang dilarang itu, orang yang dilarang sholat itu Nabi Muhammad, kana 'alal huda, dia berada di atas petunjuk. Au amara bit taqwa. Dan bagaimana pendapatmu jika yang dilarang itu berada di atas ketakwaan? Iya, berada di atas ketakwaan, atau dia memerintah kepada ketakwaan. Araita in kadzdzaba wa tawalla. Dan bagaimana pendapatmu jika yang melarang itu adalah mendustakan dan berpaling? Ini Abu Jahal ya. Dia punya dua jenis kekufuran di sini. Takdzib, mendustakan, dan tawalla, al-irad, berpaling. Maka Allah ingatkan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Tidaklah dia mengetahui, atau tidakkah ada kata dia disini pakai kalla ya, ketahuilah sungguh hal yang benar, andai kata dia tidak berhenti dari perbuatannya, kami akan tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Iya, nasiyah itu ini ya, ubun-ubun di muka kepala. Nasfan itu ditarik dengan kerasnya, kencangnya. Iya. Dan nasfan an-nafaq itu menarik dengan kencang, atau as-safa ditarik dengan kencang. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Ubun-ubun yang pendusta lagi durhaka. Itu sifat ubun-ubunnya siapa? Abu Jahal. Apa bedanya khati'ah dengan mukhti'ah? Ada dua dalam Al-Quran ya. Khati' dengan akhta'. Khata'a dengan akhta'. Kalau akhta' itu tanpa sengaja. Nah itu kalau kita tanpa sengaja kan doanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu kalau akhta. Tapi kalau khati', nah ini orang yang melakukan dosa dengan sengaja. Jelas ya? Melakukan dosa dengan sengaja. Faliyad'u nadiyah. Hendaknya dia panggil golongannya. Nadia itu teman-teman yang biasa dia duduk dengannya, kawan-kawannya, keluarganya, kaumnya. Itu Nadia. Panggil kelompoknya, golongannya, keluarganya, panggil. Siapa saja yang dia mau panggil. Sanad'u az-zabaniyah. Maka kami akan memanggil az-zabaniyah. Az-zabaniyah ini malaikat adab, malaikat yang menyiksa. Dinamakan az-zabaniyah karena mereka
mendorong penduduk neraka dengan sangat kuatnya didorong ke dalam neraka. Jelas ya? Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Sekali-sekali tidak, jangan kamu taat kepadanya. Lakukanlah sujud dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi ini mana terkait dengan surah yang agung ini.